Oke, hari ini kita masuk ke ini ya, materi kita tentang how to secure. Nah, ini kita tahu bahwa sekarang ini gitu ya, mobile device ini udah jadi ya kalau misalnya dulu itu ada istilah cyborg gitu ya, cybernetic organism. Sebetulnya sekarang ini kita semua sudah menjadi cyborg gitu ya. Kita semua ini sudah menjadi cybernetic organism. Tapi kalau di film-film itu cyborg itu bentuknya dicangkok, misalnya kayak apa ya, cyborg itu contohnya misalnya Robocop lah gitu ya. Itu kan dicangkok nih, otaknya masih manusia, badannya udah mesin ya. Nah, kalau kita ini sekarang gitu ya, itu bisa dibilang handphone itu sudah jadi perpanjangan dari tubuh kita gitu ya. Jadi handphone itu diakui tidak diakui sudah menjadi perpanjangan tubuh kita gitu ya. Jadi ya coba aja gitu, kalian rasakan sendirilah. Coba kalian berkata gitu ya, mending mana gitu ya, mending kalian ketinggalan handphone apa ketinggalan dompet gitu. Itu pertama gitu ya, kalau untuk apa, untuk hari-hari sekarang gitu ya. Ya saya sih beberapa kali pernah membuktikan bahwa ya saya bisa hidup gitu ketinggalan dompet, dengan tapi tetap bawa handphone. Saya bisa aktivitas saya seharian ya nggak terganggu gitu ya. Saya kesana sini, bayar sana sini, itu semua bisa saya lakukan lewat handphone. Terus misalnya apa namanya, benda yang pertama kalian lihat di pagi hari, saya yakin juga mostly dari kita ini bangun tidur tuh dicari handphone dulu gitu ya. Dan benda yang terakhir kita pegang pun itu adalah handphone, mobile device ya. Ini gitu ya. Ini yang membuktikan bahwa kita ini juga ya sudah sangat tergantung dengan handphone. Apalagi misalnya ya kayak saya gitu ya, misalnya saya ini kan ya di handphone saya tuh saya simpan banyak hal lah gitu ya, mulai dia macam-macam lah gitu. Saya menyimpan banyak hal di dalam handphone gitu ya, mungkin juga di dalam WA gitu ya. Dan misalnya waktu itu kebetulan waktu anak saya mau sekolah ke Inggris gitu ya, anak saya mau sekolah ke Inggris, terus apa namanya, ya saya ngasih iPhone saya kasih ke dia gitu ya. Dan ya karena waktu buru-buru sehingga saya langsung clean iPhone anak saya dengan asumsi saya sudah backup semua. Ternyata WA-nya belum saya backup. Walhasil gitu ya, ya saya mengalami itu WA dari zaman pertama kali saya kenal WA, nggak tahu tahun berapa gitu ya, sampai terakhir itu akhir September 2020 kemarin itu hilang datanya gitu ya. Jadi saya tiba-tiba mengalami yang namanya digital amnesia gitu ya. Ya kontak penting itu banyak hilang, dokumen banyak. Karena kan kita juga sekarang ini bisa dibilang udah jarang kirim email, dan hampir semua dikirim lewat WA gitu ya. Ya itu gitu. Jadi ya things like that gitu. Itu sudah kita ini cyborg sekarang ini sebetulnya. Like it or not, kita ini cyborg. Ya, kalian yang hidup brojol udah ketemu handphone. Kalau saya masih ngelihat benda macam-macam sebelum muncul handphone gitu. Saya masih ngelihat handphone tuh mulai dari segede koper gitu ya. Itu bukan handphone sih, mobile phone dulu ya, memang segede koper tuh dulu. Waktu zaman ya, pertama kali saya tuh ngelihat yang namanya mobile phone itu ya waktu zaman kuliah gitu ya. Ada salah seorang pembicara namanya Profesor Dr. Sarlito Wirawan waktu itu ke kampus. Kita ada seminar. Nah, dia nenteng itu gitu ya. Dia nenteng apa namanya? Nenteng mobile phone yang segede koper gitu ya. Nah, dulu kita itu tahun 93, 94 gitu. Gila, keren banget dulu kita lihat kayak. Tapi ya sementara sekarang udah jadi segede gitu gitu ya. Nah, ini yang menjadikan bahwa ya
mobile device ini sudah menjadi, ya balik kayak sekarang nih misalnya saya di depan meja saya ini ada 3 handphone, ada iPad, ada Kindle book gitu ya, selain dengan laptop. Ya jadi benar-benar bahwa ya namanya mobile device itu ya sangat-sangat sudah menjadi bagian dari kita, sehingga ya kita harus benar-benar gitu ya memperhatikan sisi keamanannya gitu. Itu sebentar nih, kayaknya masih banyak yang join nih. Oke. Nah, ini di sini gitu ya. Dan seperti saya sudah sering cerita gitu ya, bahwa apa namanya ya, ya karena itu gitu ya, saya ini nggak bosan-bosan cerita gitu ya. Karena itu gitu, kita juga harus gitu ya, behavior kita dengan mobile device ini harus lebih hati-hati. Pertama lebih hati-hati, kedua juga ya apa namanya ya, ya tadi kita harus perhatikan gitu apa yang kita posting, baik itu ya melalui mobile device gitu, itu baik itu di sosial media ataupun di terutama di sosial media, whatever sosial medianya gitu ya, mau TikTok kayak mau ini saya nggak bosan-bosan ngomong gini gitu, karena mumpung ya saya punya kesempatan ngomong sama, karena apa ya, ya kalau ya walaupun saya seumur segitu tapi saya masih merhatiin TikTok gitu ya, karena ini part of profesi saya gitu ya. Ya saya tuh ya kayak yang itulah yang ada apa namanya, terakhir itu saya lihat yang cowok curhat gitu ya, dia pacaran, punya pacar gitu ya, pacarnya ya sweet banget lah gitu ya, pacarnya ini sama dia nggak diapa-apain, ternyata gitu ya pacarnya ini punya kehidupan lain gitu ya, yang itu pun akhirnya terekspos melalui sosial media. Saya juga bingung itu kok kenapa gitu, saya sampai sekarang nggak habis pikir kenapa sampai anak-anak sekarang ini nggak punya cukup nyali gitu untuk posting kehidupan yang kegiatan dia yang sangat pribadi gitu, even let's say kalian sudah dewasa having sex gitu ya di sosial media gitu. Ya nauzubillah min zalik gitu ya, tapi it happens gitu ya. Jadi si cowok ini kan pasang cerita ini, saya pikir cewek saya ini alim, lurus gitulah, ternyata gitu ya, ada temennya yang ngasih gambar gitu ya, ngasih video, ternyata ya ceweknya threesome dengan orang lain gitu ya. Nah ya, tapi yang saya nggak bisa, kenapa kegiatan kayak gitu bisa sampai muncul di sosial media gitu ya. Nah ini terutama hal-hal kayak gini nih yang buat kalian, ya itu saya nggak akan, mungkin kan bosen, tapi sekarang akan berterima kasih nih ke saya gitu, entah mungkin 10-15 tahun ke depan gitu ya, behavior kita terhadap handphone ini harus mulai dijaga gitu ya, dijaga maksudnya ya. Saya selalu kaget-kaget gitu ya, yang nggak kebayang gitu ya, ya zaman zaman saya dulu itu mau akses konten porno itu susahnya setengah mati gitu ya, ngumpet-ngumpet segala macam. Sekarang semua udah di streaming di depan mata kita gitu ya. Ya jadi memang apa namanya, tantangan kalian sebagai anak muda itu jauh lebih berat dibanding saya gitu ya, dibanding zaman saya gitu. Oke, itu ya. Oke, jadi ini saya akan cerita gimana sih kita sebetulnya, bagaimana pentingnya kita mengamankan gitu ya, apalagi gini, apalagi saya sekarang kan saya ini ya cyber security expert lah bisa dikatakan gitu. Mobile device ini adalah salah satu cara yang memang ya kalau kita katakanlah mau tracking orang gitu ya, mau tracking orang, mau menyadap orang, mau mengetahui kelakuan orang seperti apa gitu ya, ya mobile device ini gitu ya, yang menjadi pintu awal untuk kita mengetahui gitu ya, gitu. Ya seperti baru-baru ini saya juga dapat, ya baru nemuin satu case lah gitu, saya diminta ngelacak seorang gitu ya, dan saya akhirnya dapat sosial media seperti apa, dalamnya gimana, rame lah gitu ya.
Nah, tapi ya begitu gitu. Jadi berhati-hati karena orang-orang seperti saya gitu yang bisa punya akses ke sosial media kalian gitu ya, ke handphone kalian, ke lokasi handphone kalian gitu, itu ada gitu ya. Jadi eh, ya jangan pernah merasa aman gitu ya, jangan pernah merasa aman karena ya itu gitu ya. Ada toolsnya untuk kita bisa memungkinkan gitu ya, memungkinkan untuk bisa ya bahkan mungkin ya kita bisa stalking sosial media kalian tanpa ketahuan gitu ya. Ya hal kayak gitulah gitu. Nah, ini kita akan mulai bahas tentang bagaimana kita mengamankan handphone gitu ya, mengamankan mobile device kalian. Oke. What is mobile device security gitu ya? Ya ini gimana caranya kita mengamankan mobile device terutama misalnya handphone, mobile phone dan tablet gitu ya. Gitu. Sorry sebentar. Oke, itu gitu ya. Terus ya tadi gitu ya. Ini saya bilang nih, mobile device menyimpan data banyak sekali sehingga kalau kita misalnya mau, kata saya bilang gitu ya, mau mau nge-hack seseorang gitu ya. Yang pertama mungkin kita akan incar adalah handphonenya atau mobile device atau iPad-nya gitu ya. Itu. Nah, apa namanya? Ini juga gitu ya. Apalagi kayak sekarang gitu ya. Mobile device ini sudah menjadi alat bayar ya, alat bayar. Jadi kayak tadi saya bilang kita kita bisa ketinggalan dompet gitu ya, tapi ya itu gitu. Apa namanya? Ya kita masih bisa hidup gitu ya, masih bisa belanja, masih bisa apapun. Nah, jadi nah ini penting gitu ya bahwa ya tadi gitu ya, user juga perlu aware bahwa ya walaupun handphone itu ada password dan enkripsi, tapi ya uh, ada uh, ada apa ada cara untuk membypass itu semua gitu ya. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis mobile operating system gitu ya. Ada sebetulnya dulu ada 3 ya, ada iOS gitu ya, ini yang paling ngetop lah sama Android gitu ya. Saya kan juga mostly kalian pakai Android dan Windows Phone. Windows Phone ini sudah mati gitu ya, dulu pernah dibeli oleh Microsoft waktu dia ambil Nokia, tapi ya dia udah mati gitu ya. Nah, jadi tinggal sekarang ini tinggal 2 nih yang OS paling populer gitu ya, Android dan iOS ini. Oke. Nah, yang pertama gitu, kalian harus tahu email ya, email number. Kalian kalau pakai email kalian, misalnya jadi email ini adalah kayak identitas dari handphone kalian ya, ID uniknya gitu ya dari handphone kalian. Jadi kita bisa ngelacak lokasi dari sebuah handphone selama kita tahu emailnya. Dan email itu dikirimkan. Jadi saat misalnya kalian berkomunikasi atau nelpon, jadi email itu
salah satu cara kalau misalnya kan gini, gimana caranya misalnya saya tuh tahu gitu ya, bukan saya tuh, operator tuh tahu kalau kalian nelepon nomor ini itu, harus ke, email berapa gitu ya. Nah, harus ke handphone yang mana gitu ya. Nah, itu karena tadi itu, apa namanya, SIM card itu gitu ya. Jadi ada namanya IMSI gitu ya. SIM card itu begitu kita pasang ke handphone kita, lalu dia akan istilahnya lapor ke operator bahwa oke, sekarang saya sudah terpasang nih nomor ini di handphone dengan email sekian gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sehingga si operator juga dia bisa ngelacak gitu nomor ini tuh ada di handphone yang mana gitu ya. Itu. Nah, ini biasanya email itu kalau kalian ya kalian bisa carilah atau dengan ini bintang pagar 06 pagar gitu untuk ngecek emailnya apa gitu ya. Nah, ini juga di email, makanya tadi kalau kita tahu email seseorang, kita bisa ngecek posisi di mana dan bisa di-disable kalau misalnya ternyata dia masuk blacklist atau dicuri gitu ya. Gitu. Nah, apa sih ancaman dari mobile device security? Gitu. Yang pertama adalah eavesdropping. Eavesdropping itu nguping istilahnya gitu ya. Nguping ini ya intercept gitu ya. Misalnya ya kalau di apa namanya, ya kalian disadap lah istilah kira-kira kayak gitu ya. Itu adalah yang apa yang paling dasar gitu ya dari ancaman keamanan terhadap mobile device. Terus kedua ya tadi unauthorized access gitu ya. Jadi seseorang bisa dengan dapat akses lalu dia apa namanya, eh ya tadi mengakses mobile device kalian, termasuk isinya gitu ya. Itu. Oke. Oke, atau juga yang ketiga ya ini gitu ya, theft and loss gitu, pencurian gitu. Jadi ya kalau misalnya sorry ini mhm. Kayak tadi misalnya kan salah satu target dari kalau ada untuk apa istilah tadi memprofile orang adalah dengan berusaha mencuri handphone ya. Mungkin juga kalau kalau kalian lihat ya film-film apa ya kayak misalnya James Bond atau misalnya Mission Impossible gitu ya. Handphone itu adalah salah satu target target pertama yang entah itu di cloning, entah itu di apa gitu ya, untuk untuk apa untuk bisa dicek gitu ya, untuk bisa ngehack seorang. Atau nih unmanaged application gitu, aplikasi-aplikasi yang memang tidak kita inginkan untuk berada di dalam aplikasi kita, tapi remotely gitu ya, remotely bisa diakses gitu ya, itu. Nah, ini. Nah, kita balik lagi selalu ketemu dengan yang namanya malware. Ya, bolak-balik kita yang namanya kalau kita ngomong cyber security threat gitu ya, itu yang namanya malware itu ya ya something yang harus kita benar-benar harus kita apa harus kita apa namanya harus kita waspadai gitu ya. Dan ya ini gitu ya ada malware yang ini ya, malware yang memang spesifik kali dibangun untuk menargetkan mobile phone atau smartphone gitu ya. Ada juga yang dia begitu dia masuk gitu dia bisa langsung mengeksploit. Sebentar saya break sebentar ya. Sorry, ini ada interupsi.
Kita lanjut ya. Nah, ini attackers use mobile malware to carry out targeted attacks against mobile device user gitu ya. Ada kebetulan ya saya juga memiliki akses terhadap perangkat-perangkat seperti ini gitu. Saya memiliki akses ke perangkat yang bisa ngirim malware ke target user gitu. Karena kan ya seperti kalian tahu kan saya juga menjadi staf ahli di Kopassus gitu ya, dan ya memang itu jadi salah satu bagian dari ya kadang operasi yang kita lakukan gitu ya. Kita misalnya kita ada ya potensial musuh lah, misalnya entah di Papua atau di mana gitu, kita perlu cari lokasinya ya kita lakukan operasi digital seperti ini gitu ya. Dan ya banyak juga gitu yang melakukan itu ke ke target sipil gitu ya, atau yang bukan sipil ya, maksudnya ya rakyat umum gitu ya, seperti kita ini gitu. Nah, riset menunjukkan bahwa Android is the most popular target, jelas gitu ya, karena bisa dibilang ya 80% populasi handphone ini adalah Android. Jadi ya biasanya gitu kan, yang namanya sesuatu yang banyak gitu ya, itu menjadi target utama gitu ya, menjadi target utama untuk ya target paling gampang gitu untuk melakukan serangan-serangan gitu, atau melakukan pancingan-pancingan yang bisa dieksploitasi gitu ya. Nah ini ya mobile malware attack bisa diminimumkan gitu ya dengan mengupdate operating system. Jadi kalian harus sering-sering gitu ya. Kalau Android itu bisa 3 hari sekali tuh, ini ya ada update-nya. Kalau iPhone ya mungkin sebulan sekali lah muncul gitu ya. Tapi ini pun ya ini minimal gitu, minimal bisa memperlambat lah akses untuk yang kalau ada yang yang berniat untuk mencuri data atau istilahnya ngehack handphone kalian. Apa aja sih jenis vulnerabilities di mobile phone? Pertama tadi insecure data storage gitu ya. Nah, ini juga gitu, insecure data storage ini mungkin perlu kalian perhatikan buat kalian yang misalnya gitu ya, banyak kejadian kayak waktu itu pernah saya cerita kan. Jadi handphonenya rusak gitu ya, terus dibawa ke tempat servis. Nah ternyata di tempat servis itu ya datanya diambil gitu ya, dan itu ya ada macam-macam. Waktu itu kan ada yang bilang juga pernah, ya dia juga pernah ngelihat thread-nya di Twitter gitu ya. Makanya itu satu yang harus hati-hati. Terus juga ya ini insufficient transport layer protection ya, ini biasanya tadi di internet gitu ya. Ya kalau misalnya data itu tidak di encrypt ya bisa di intercept atau serangan man in the middle attack gitu ya. Lalu ada ini poor authorization and protection gitu ya. Ini juga ya handphonenya bisa bisa ya tadi gitu ya, kalau kalian punya handphone passwordnya lemah gitu ya, itu yang bisa juga menjadi sarana masuknya malware ke dalam atau unauthorized access ke dalam HP kalian. Lalu ya broken cryptography, ini sih udah level tinggi, tapi ya kriptografi itu kan kayak pernah saya cerita, dia kan metode untuk ya tadi ya membuat data yang dikirim itu menjadi tidak terbaca oleh pihak yang tidak berkepentingan ya. Tapi kadang-kadang gitu ya bukan kadang sih, ini memang kejar-kejaran gitu ya antara key untuk kriptografi dengan 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 ya mereka yang ya sama nih kayak penjahat dengan polisi selalu kejar-kejaran gitu ya. Nah itu dari malware. Terus berikut juga adalah dari Bluetooth ya. Bluetooth itu juga menjadi satu cara untuk orang bisa mengakses ya dengan melalui Bluetooth. Makanya
sebaiknya Bluetooth kalian kalau memang tidak aktif itu kalian matikan, gitu ya. Karena ya tadi gitu kita bisa makanya kenapa juga waktu itu ada waktu aplikasi Peduli Lindungi versi awal itu di launching gitu ya, kan dia menggunakan Bluetooth untuk misalnya crowd management ya, untuk apa namanya ya tadi istilahnya ini ada backdoor hacking gitu ya. Ya, jadi menggunakan Bluetooth dia masuk ke remote location, lalu ada blue snarfing gitu ya. Dan ini ya tadi melalui Bluetooth dan man in the middle attack. Man in the middle attack ya tadi kita bisa masuk ke tengah-tengah, ini intercept ya. Ada orang lagi ngobrol kita nguping gitu ya, atau kita ya ini adalah yang biasanya ini yang paling rata-rata gitu ya, orang kalau ada pihak-pihak yang kena serangan man in the middle attack gitu, itu dia baru sadar itu mungkin hampir 200 hari. Jadi bayangin gitu ya, selama 200 hari itu udah berapa banyak informasi yang nyampe dan sudah diambil oleh pihak ketiga yang melakukan man in the middle attack. Dan memang ya karena kita apa namanya ya, cara paling simpel buat kita gitu ya untuk mengamankan handphone adalah ya sering-sering tadi gitu ya, sering-sering mengupdate gitu. Itu pertama gitu. Karena biasa update itu muncul kenapa? Karena ada security hole. Jadi biasanya gitu ya kayak perusahaan-perusahaan besar seperti Apple atau yang Samsung atau Android, yang perusahaan Android, mereka tuh punya yang namanya apa ya namanya bounty program. Bounty program itu misalnya jadi mereka mengundang para siapapun gitu ya yang bisa menemukan celah keamanan gitu ya, dan kalau itu verified mereka akan bayar, dan bayar itu bisa ya dari mulai ribuan dolar sampai ratusan ribu dolar gitu ya, tergantung dari apa namanya efek dari celah keamanan itu gitu ya itu. Nah, terus juga ini gitu ya, sometimes ya update software ini bisa wipe off data gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kalau ini sih udah gampang. Kalau di Android kalian harus sering-sering tuh masuk ke setting, bagian di about phone, ya udah tinggal upgrade gitu ya. Kalau ini sih sistem update. Nah, ini ya ini sih bisa skip aja gitu ya. Nah, kalau di iOS sama, biasanya iOS itu lebih straightforward, dia akan muncul di general gitu ya. Kalau kalian aktifkan automatic update, ya dia akan muncul merah-merah gitu ya, tanda bahwa ini ada update yang harus dilakukan gitu ya. Terus juga kalau kalian punya aplikasi di Android, ya kalian harus sering-sering tuh ngecek di store-nya apakah ada update. Karena ada update yang langsung di otomatis, ada juga yang memang harus dipencet manual gitu ya. Gitu. Nah ini seperti ini gitu ya. Kalian harus sering-sering kalau kalian punya aplikasi, kadang munculnya update all, atau ya satu-satu nih kalian harus masuk ke aplikasi kalian ke Play Store-nya gitu. Nah, kalau di iOS biasanya sudah otomatis ya muncul di iTunes ya tadi gitu, dia ada notifikasi untuk update aplikasi apa aja. Oke, lalu yang untuk tambahan juga mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk install mobile antivirus, terutama untuk yang Android. Kalau untuk yang apa namanya, untuk yang iOS kayaknya ya nggak begitu perlu ya, tapi kalau kalian punya Android, kalian perlu pertimbangkan untuk install antivirus. Nah ini jenis-jenisnya bisa ya 360 Security, Avira, misalnya Avast, atau yang kayak saya menggunakan Bitdefender ya. Bitdefender untuk menggunakan mengamankan Android saya gitu ya. Saya punya handphone 2 iOS, 1 Android.
ya supaya ya walaupun memang frankly speaking secara UI UX ya Android ya nggak begitu nggak tidak senyaman iOS, tapi ya memang ya apa boleh buat gitu karena dalam pekerjaan saya juga harus bisa apa namanya ya tadi gitu ya, saya harus update dengan teknologi yang ada. Oke, atau juga tadi memakai AV security and so on gitu ya. Oke. Nah ini kalau untuk Bluetooth gimana caranya ya tadi gitu ya, kita biasakan untuk mengaktifkan Bluetooth pin di Bluetooth kita gitu ya, itu. Terus juga ya vendornya again gitu ya, karena mobile device ini adalah perangkat yang kita sangat tergantung dengan vendor, jadi ya ya kita harus sering update lah intinya gitu ya kalau untuk mobile device ini gitu ya, sesimpel itu gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih kalau kita untuk ngecek secure WiFi gitu ya. Ya secure WiFi ini ya tadi gitu ya, kita perlu cek ininya gitu ya, biasanya sih ini gitu ya, untuk ngeceknya gitu ya. Ini kalau kita bikin WiFi, kita punya WiFi maksudnya kita punya WiFi di rumah gitu ya, begitu kita sudah install gitu ya, biasanya ini adalah nomor untuk IP address untuk admin gitu ya, 192.168.1.1. Nah disinilah kalian coba ya tadi gitu ya, set passwordnya, terus juga kalian kalau di rumah saya itu saya bisa sampai apa namanya, sampai per device bisa saya manage gitu ya. Kan misal anak saya apa namanya ya, anak saya misalnya dia handphonenya misal kadang saya bisa set mereka ini bisa akses internet hanya dari jam berapa sampai sampai jam berapa gitu ya, itu. Nah ini juga itu ya. Kenapa kita harus encrypt smartphone gitu ya? Sekarang bisa dibilang hampir semua komunikasi sudah terencrypt. Jadi ini sebetulnya udah automatically karena ya itu gitu ya. Karena komunikasi antar handphone itu rawan untuk dikenakan yang namanya man in the middle attack. Gitu ya. Nah, ya ini gitu ya, bagaimana memprevent pencurian mobile device ya jelas ya hati-hati dengan handphone kalian gitu ya. Kalian kasih passcode lah, kalian kasih PIN atau kalian kasih apapun gitu ya itu. Terus juga ya ini gitu ya, data backup jelas. Terus kalau misalnya apa namanya, kalian juga mungkin perlu set kalau di iPhone itu ada setting misalnya kalau 15 kali atau 10 kali atau berapapun dia gagal masukin passcode, dia akan nge-wipe datanya gitu ya. Itu. Kayak gitu. Nah, ini kalau apa SIM protection ini gampang lah gitu ya. Di PIN kan ini standar nih gitu ya, passcode dan segala macam gitu ya. Ya harusnya kalian sudah terbiasa. Ini juga fingerprint gitu ya. Ini juga yang apa? Yang penting nih sekarang gitu, hampir semua bisa memiliki akses ke memiliki fitur fingerprint security. Autolock juga perlu kalian ya ini memang kalau kita bicara security kita bilang kita jadi agak sedikit paranoid gitu ya. Jadi kayak misalnya
autolock gitu. Kalau ya kita harus misalnya 1 menit atau 2 menit gitu ya, itu handphone kita harus kita bikin autolock supaya apa? Supaya ya tadi nggak ada orang yang bisa kita ketinggalan misalnya, ya orang yang berikutnya yang mencoba akses itu nggak akan bisa gitu. Kayak saya pernah ya handphone saya ketinggalan di mana? Handphone saya ketinggalan di Grab gitu ya, ya karena saya ada find my iPhone-nya ya saya bisa cek tuh handphone saya ada di mana gitu ya. Tapi ya dan sampai ketahuan tuh saya di Jakarta itu HP saya itu dibawa sampai ke daerah Sentul lah gitu ya. Di situ sebetulnya saya sudah activate gitu ya remote sensing remote alarmnya, terus saya sudah munculkan message di situ supaya dibalikin ya karena nggak dibalik-balikin ya saya wipe saya hapus dari jarak jauh gitu ya gitu. Nah ini berapa menit ini nanti materi-materi ini bisa saya apa pokoknya intinya materi yang satu semester kemarin ini saya coba akan kirimkan ke kalian gitu ya. Nah, termasuk juga nih limit tracking nih di iPhone nih kalau kalian pakai iPhone sekarang setiap kalian install aplikasi pasti akan ditanya gitu aplikasi kalian beri izin nggak aplikasi untuk track kegiatan kalian di dalam situ gitu ya. Maksudnya gini, boleh nggak aplikasi kalian ini share dengan aplikasi lain gitu ya untuk terkait dengan aktivitasnya karena misalnya kayak Facebook atau Google itu mereka rely on dari aktivitas kita di aplikasi yang lain gitu ya. Bahkan ya makanya kenapa kadang-kadang ada bicara kok gue baru misalnya ngomongin sepatu gitu ya, tahu-tahu di handphone muncul iklan sepatu gitu ya atau misalnya nah itu juga ternyata tidak itu bukan sihir gitu ya karena ternyata ada algoritma yang sangat rumit gitu ya misalnya gini katakanlah kalian ngomong nih ke teman kalian gitu ya ini ada sepatu lucu nih gitu ya padahal mungkin kalian tidak browsing itu tapi teman kalian browsing gitu ya dan somehow gitu ya si Facebook atau Google ini mereka ini mapping ini handphone yang sering bersamaan itu siapa aja. Misal kalian punya grup nih 4-5 coba kalian perhatikan ya kalau kalian punya grup yang sering kemana-mana bareng gitu ya itu biasanya sering dapat iklan itu sama karena si Google atau si Facebook ini dia akan memapping handphone device yang sering bareng gitu ya. Artinya apa kalau sering bareng berarti ya mereka bisa dianggap punya kecenderungan yang sama, punya hobi yang sama gitu ya. Sehingga walaupun kita nggak browsing, sepatunya lucu gitu, tapi kita nggak browsing, tapi teman kita yang sama-sama nongkrong itu browsing gitu ya, kita dianggap kalau dia senang berarti kita juga mungkin senang gitu. Ada muncullah iklan di handphone kita. Tuh, itu loh yang apa ya canggihnya si ya algoritma yang dibikin oleh si mereka ini gitu ya. Sehingga ya kita bisa selalu dapat iklan yang gimana gitu ya. Yang kita pikir wah ini kok kayaknya serem gitu padahal ya tidak gitu juga gitu. Itu ada there is logic behind that. Oke. Nah, ini bagaimana membackup data ya ini kalau data sih gampang ya kalau di iCloud kalian punya iCloud atau kalian sekarang punya Google One gitu ya kalian sudah bisa membackup semua ke iCloud atau ke Google One cuma ya hati-hati gitu ya hati-hati tetap saya sarankan tetap pastikan kalian punya yang namanya two factor authentication misalnya atau kalian second device gitu ya yang kalian daftarkan di dalam sistem itu karena kejadian dengan teman saya ya dia punya Google One gitu ya ya dia selama ini kan semua data dia hidup semua dinaikin ke Google gitu ya terus apa namanya
satu hari gitu ya, dia dapat notifikasi tuh banyak percobaan login ilegal ke akun dia gitu ya. Memang nggak berhasil, coba-coba karena saking banyaknya akhirnya dia diblok sama Google gitu. Sehingga dia ya harus ya perlu beberapa waktu untuk meyakinkan Google bahwa ya itu dilakukan oleh orang-orang yang yang tidak apa namanya yang tadi yang tidak berkepentingan gitu ya, atau yang berniat jahat itu. Oke, jadi ya tadi akhirnya karena dia punya second device untuk membuktikan bahwa oke ini benar saya nih sekarang ini gitu, akhirnya bisa lah dia dikembalikan aksesnya gitu ya. Nah, kalau Find My iPhone di iOS ya kalian kan kalau punya iOS pasti sudah hafal gitu ya. Nah, kalau di Android juga ini di bagian security-nya gitu ya. Ini login in Android gitu ya. Kalau tadi di iOS sama sih ini passcode gitu ya. Standar lah sekarang kalau namanya PIN sama passcode itu kalau di Android bisa pattern, kalau di iOS nggak ada ya. Nah, cuma pattern ini ya jangan lupa aja gitu ya. Sekarang sih kayaknya hampir semua karena sudah ada fingerprint udah jarang yang menggunakan pattern. SIM lock juga ya ini sudah jarang digunakan tapi mungkin perlu gitu ya kalau untuk di level keamanan tertentu gitu ya. Ya dengan PIN lah. Oke. Ini sih sama gitu ya. Kalian intinya kalian harus rajin-rajin gitu ya. Browsing di bagian security-nya ini nih di device kalian ya. How to backup sama lah standar ya. Bisa ke Google ternyata kalau ini. Kalau Windows Phone ini bisa saya skip aja karena di Windows Phone ini ya sekarang teknologi sudah nggak ada, jadi kita nggak perlu bahas gitu ya. Oke, mobile security tools ini nggak perlu karena ini juga sudah tidak valid gitu ya. Nah, ini yang penting security checklist misalnya. Ini perlu kita lakukan misalnya enable Bluetooth functionality only when necessary gitu ya, kalau perlu aja gitu ya. Terus ya kalau misalnya kalian activate Bluetooth-nya ya pastikan dia ke device as close as possible gitu, sedekat mungkin. Lalu juga ya kalian pastikan bahwa kalian harus authorize gitu, yang berusaha untuk dapat akses gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau mobile security checklist jelas, follow security instruction di phone manufacturer and carrier, ini jelas nih wajib ya. Kalian harus sering update gitu ya. Terus maintain physical control on the phone ya, karena bagaimanapun juga kalau handphonenya itu, makanya gini kan rata-rata misalnya kayak koruptor lah gitu, koruptor ketangkep polisi, handphonenya udah disita, udah wassalam gitu ya. Dia udah nggak akan bisa ngeles. Gitu. Terus ya set strong password gitu, ini standar. Oke, nah ini ya tadi ini summary-nya. Jadi intinya sih ya mobile device tadi saya lebih senang ya tadi ya. Apa ya? Ya kalau secara fisik memang harus diamankan, tapi yang sekarang ini yang lebih berbahaya gitu ya. Ya karena sebenarnya kalau mobile device kalau kalian sudah ditarget misalnya kalau kalian sudah ditarget ya oleh orang-orang seperti saya ya yang nggak ada yang aman gitu. Tapi at least buat sama kalian gitu ya, kalian bisa mengamankan dengan PIN, passcode atau etc. Tapi yang jelas kalau saya ditanya misal aman nggak sih handphonenya, ya saya akan bilang ya bahwa ya nggak bisa menjamin keamanan itu gitu loh. Ya kalau udah ditarget sih wassalam, tapi at least kita bisa mengamankan dari beberapa
inilah gitu ya, beberapa yang terutama dari lingkungan sekitar atau ya kalaupun pencurinya level-level biasa gitu ya. Cuma memang yang lebih harus diperhatikan adalah itu balik lagi how kalian behave di mobile phone gitu ya, terutama di sosial media. Itu yang apa namanya, yang saya nggak akan bosan-bosan ya, karena tadi itu part dari hidup kita. Apa yang kita posting di sosial media melalui mobile handphone itu akan abadi di internet gitu ya. Apa yang ya itu gitu ya, maksudnya ya di bawah lindungan Google gitu ya, dosa digital kita tuh abadi gitu ya. Itu ya ini untuk malware ya jelas saya menyarankan kalau kalian tambahkan gitu ya, kayak antivirus atau anti malware, terutama yang pakai Android, saya sarankan itu gitu ya, untuk mengamankan masuknya akses tidak unauthorized access. Oke. Dan yang penting misalnya kalau kalian tadi mau perbaiki handphone atau apa ya, kalau perlu ditongkrongin gitu ya, kalau emang nggak ini. Tapi kalau rusaknya parah ya apa boleh buat. Oke, mungkin sampai di situ modulnya untuk malam ini. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Oke, berarti minimal ya at least kalian sudah punya inilah ya, punya wawasan bagaimana mengamankan handphone gitu ya, dengan mobile device kalian. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan gitu ya, ya mungkin saya cukupkan kuliah sore ini gitu. Nanti saya akan coba mulai susun ininya lagi, materinya yang bisa saya share untuk kalian untuk persiapan UAS. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.